Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sana Muslim ya? Wa Muslimun dan hadis riwayat Imam Muslim. Tu'radu den pameraken alam al a'malu ya sake amal fi kulli isnain ing dalam tiap-tiap dina Senin wa khamisin lan dina Kamis. Amal kita itu ada yang diangkat mingguan, ada yang diangkat tahunan. Nah, amal yang diangkat kepada Allah setiap minggu adalah hari Senin, hari Kamis. Itulah kenapa orang itu pada disunahkan puasa hari Senin, hari Kamis, supaya ketika amalnya diangkat catatannya tertulis lagi puasa. Jadi Senin Kamis itu diangkat amal itu. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum limri'in. Fayaghfiru mangke ngampura ya Allah azza wa jalla fi dzalikal yaum ing dalem ikulah dina. Limri'in kedue wong la yusyriku kang ora musyrik ya wong billahi kelawan Allah sayan ing swiji-wiji. Kalau ada catatan hamba itu misalnya si A diangkat amalnya hari Senin, ada catatan yang kurang baik. Dia sholat tapi ngebohong, kata Allah ampuni dosanya. Karena dia sholat, bersihkan ngebohongnya. Ya. Illam ra'an kanat baina wa baina akhi sahna, kecuali orang yang ada permusuhan dengan saudaranya, Allah tidak ampuni. Begitu dilaporkan oleh malaikat catatan amalnya, tulisannya apa? Orawawuhan, sesengitan, saingan, senggolan. Kata Allah, tahan, saya tidak akan ampuni sampai dia memperbaiki dengan saudaranya. Syahna itu kebencian, syahna itu permusuhan. Mungkin di wajah nggak tampak, tapi di hati ada. Allah tidak ampuni dosa kita di hari Senin dan hari Kamis. Maka jangan benci siapapun, sekalipun itu orang yang berbuat maksiat. Benci maksiatnya, jangan orangnya. Orangnya sama, bisa jadi orang soleh, bisa. Abu Nuwas itu siapa? Pemabuk, tobat, jadi wali Pak. Tapi bencilah maksiatnya, bukan orangnya. Syahna, orang yang ada permusuhan di hatinya dengan siapapun, Allah biarkan. Jangan ampuni dosanya, jangan bersihkan dosanya, biarkan dia menyelesaikan urusan dengan saudaranya. Orang dulu mau Pak, saking anu sama orang lain nggak pernah ribut. Yang saya ceritakan minggu lalu, ya, Ali bin Hafid itu tanahnya diserobot orang, diserobot sama orang. Tanah itu milik beliau. Kata anaknya, bah, tanah kita diserobot orang. Pada suratnya dari kita, semua dari kita. Apa kata beliau? Ya nggak apa-apa. Gimana nggak apa-apa? Itu tanah kita diserobot orang. Biarin. Jangankan tanah kita. Kalau dia mau ngambil rumah kita, kasihkan. Kita bisa ngontrak. Kita masih bisa tinggal di mobil. Saya tidak akan bermusuhan dengan orang Islam. Cuman gara-gara harta, saya tidak akan membenci dia. Coba. Nah, orang soleh itu begitu. Kelapan ini dicolong uang, didoani. Ya Allah menahu maling kusugi, dikasih semangat ibadah, dikasih tobat. Doanya baik. Coba kita sambil geledek maling. Sahna berarti di hati kita. Ya. Kalau kita senang kepada orang yang berbuat baik kepada kita, biasa. Tapi kita senang kepada orang yang membenci, menyakiti, menzalimi kita, itu akhlaknya para wali. Lah kau mungkin melakukan urusan dia sengit, babi siji, iri. Apa Anda pernah dicuri hartanya sama dia? Enggak. Pernah disakiti sama dia? Enggak. Lah kenapa Anda benci sama dia? Maafnya ingi kita aja. Allahu Akbar. Nyai ngapanya? Lawang kita dagang bakso, dia kita dagang bakso. Kudu ini mah dagang liane. Yaqulu utruku hadain hatta yastaliha. Kata Allah, biarkan yang bermusuhan ini sampai mereka berdamai. Kalau sudah damai baru kita ampuni.
Jadi nggak ada agama kita ngajarkan permusuhan, sesengitan. Nggak ada itu diajarkan di umat Islam. Yang ngajarin itu setan. Umat Islam nggak pernah diajarin itu bermusuhan satu sama lain, nggak pernah. Ini kok sekarang kita seneng musuhan. Masya Allah. Ini sama-sama nggak senang karena ya Allah cuma beda pemahaman doang. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis. Pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis. Fayaghfaru likulli abdin la yusyriku billah. Setiap orang yang beriman kepada Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan kepada Allah illa rajulan kana baina wa baina syahna, kecuali laki-laki yang punya permusuhan dengan saudaranya tidak diampuni oleh Allah sampai menghilangkan permusuhan itu. Tapi gak hati, Pak. Jadi sakitnya tuh di sini. Hilangkan permusuhan orang bisa sengit. Ya itulah yang membuat derajat kita nggak naik-naik, Pak. Sholat musolat, puasa mau puasa, tapi derajat itu nggak naik-naik. Kenapa? Wong jeroane gin sengit pining wong. Ning dulur sengit juga. Adik benci sama kakak, bahkan aneh. Bahkan ada anak benci ke orang tuanya, aneh. Tetangga sama tetangga benci mungkin baik, tapi itu juga sudah aneh. Kok ada saudara lahir dari perut yang sama sesengitan? Astagfirullahaladzim. Allah tidak ampuni itu. Dibiarkan oleh Allah hatta yastaliha, sampai memperbaiki, ya. Maka selalu kita katakan, jadilah kita ini berburuk sangka kepada diri kita sendiri, berbaik sangka sama orang lain. Uang mah harus rumase, rumase Pak. Ya tahu diri, ngerasa paling jelek, ngerasa paling hina, ngerasa paling banyak dosanya, itu yang untung. Jangan ngerasa paling pinter, ngerasa paling kaya, ngerasa paling banyak pengikutnya, nanti salah. Rumase, orang rumase itu yang selamat. Kenapa? Dia sibuk melihat ke bawah, memperbaiki kekurangannya daripada menceritakan kekurangan orang lain. Jelas? Ya. Lah apalagi ada orang awam sengit ning ulama, niku bocak kudu niku. Tukang bakso sengit nih tukang bakso, rada mancing akal, Pak. Lah ini mau bapak kiai bukan, nggak seneng sama kiai, aneh. Urusannya apa bapak? Mbok kita mau cocok, tengulaken. Cocok nggak cocok tuh urusannya agama. Kamu ngerti agama aja nggak bilang cocok nggak cocok. Ya, jangan ada benci. Boleh berbeda, boleh. Dari dulu kita sudah berbeda, rambut berbeda, tinggi badan berbeda, kulit berbeda, biasa. Kenapa sekarang urusan berbeda sedikit, urusan pemikirannya ribut? Nggak usah ribut. Ya. Kalau enggak, Allah tidak akan mengampuni kita, membiarkan sampai kita mendamaikan urusan kita berdua. Ya. Tapi ya susah. Ya. Coba jajal bapak, motornya dicolong karo maling. Malingnya tekening bapak. Ya Allah ampura kang yakin sing nyolong motor. Sengit apa ora? Sekolah ngajar sih. Buku cicilan durung beres. Colong bisa. Iya kan? Jadi orang yang hati harus maju. Allah tuh yang dilihat tuh hati kita, Pak. Makanya orang yang hati yang bersih itu melampaui semua. Ya, dan membersihkan hati itu lebih susah, memperbaiki hati itu lebih susah daripada memperbaiki anggota badan. Susah. Bersihin hati itu susah. Sampai kapan? Seumur hidup. Untuk menghilangkan satu sifat yang jelek di hati kita ini dibutuhkan waktu 20 tahun. Itu kalau istiqomah. Ngilangin dengki di hati 20 tahun. Baru itu hilang, gak akan iri lagi sama orang. Berapa tahun? Lah sedang di hati kita iri, sombong, suudon, dendam, sengit. Sebab orang itu kalau dalemannya kotor, kalau yang hatinya itu kotor, seapa saja jadi kotor. Bener yang masuk itu Quran, tapi karena ininya kotor, keluarnya.
Dengar hadis Nabi, nah dipolitisir. Hati wong sira mau belok hati. Disampaikan ayat Quran, kailah ke ayat liyane baik. Loh. Ya itu kan ayat Quran juga kan. Iyalah, kenapa Bapak nyari ayat yang lain, wong itu yang lagi disampaikan kok. Mau susah hati itu, Pak, susah. Makanya orang membersihkan hati, istiqomah itu adanya di hati, kemudian timbul di perbuatan. 20 tahun satu sifat. Itu kalau dijalani. Kalau dulu tuh pesantren-pesantren tasawuf itu, pesantren-pesantren itu yang diutamakan gempur hatinya. Dulu ada kiai punya santri banyak, ada yang 15 tahun, 20 tahun. Mondok tuh dulu kalau kata kiainya belum pulang, jangan pulang ya jangan pulang. Kalau katanya pulang ya pulang. Ada santri baru masuk seminggu, suruh pulang. Kata kiainya pulang, jadi kiai. Kata 15 tahun, kiai, ini kan seminggu, 15 tahun. Belum disuruh pulang saya. Dia seminggu suruh pulang kok jadi kiai. Lu saya 15 tahun kiai. Kata kiai, dia itu datang ke sini, wadahnya sudah bersih, tinggal saya isi. Dia datang hatinya sudah bersih, tinggal saya isi. Kamu datang ke sini 15 tahun tuh masih bersihin wadah, durung menang. Ya kan begitu. Mau ditempa itu susah Pak, bersih hati, Masya Allah. Sudah gitu susah, dokternya jarang. Makanya kalau kata ulama, kalau di satu zaman nanti kita tidak ketemu guru yang bisa membersihkan hati kita, maka guru pada saat itu adalah membaca sholawat kepada Nabi. Sebab baca sholawat itu guru bagi orang yang tidak punya guru dalam urusan hatinya. Bersihkan. Ya hati dong, hilangkan iri Pak. Masya Allah, siji be iri, belum ria. Kita ini sholat ke masjid tapi disangkur sholat terima por. Mong tiap hari kita yang adzan, kita yang imam. Ada orang ngomong, dah olok di masjid kun munafik. Weh asal ngomong, sumpah kita speaker saksi niku. Masya Allah. Nah kalau bapak hatinya bersih ngapain ribut? Ya biarin orang nggak tahu juga nggak apa-apa. Terima orang. Bapak habis ngaji gini, pulang, buka lawang pelotot tiga rabi nih. Dari mana? Ngaji lah, nggak percaya. Paling ke si anu ya. Langsung kita emosi kan. Wong kita sumpah atas ngaji. Kalau nggak percaya, tanya sama ustadznya sana. Urusan ngaji nih ustadz. Lah ngapain bapak ribut, terus bisa senyumin aja. Bapaknya habis ngaji apa Pak? Mesem. Ya mau habis ngaji ngapain emosi? Berarti ngajinya karena manusia dong. Coba, belum bisa hati kita begitu. Iya kan? Bapak rajin ke masjid, bapak bikin masjid, anak yatim disumbang. Ada orang ngomong pelit si anu. Marah nggak gitu? Orang kejeleh sih rem. Masjid apa sih gawe kah? Kita. Madrasah apa sih gawe? Kita. Ngomong pelit-pelit ndine. Ya Allah, berarti hati kita masih belok. Hati ya, iya. Sama saudara, sama tetangga iri. Alhamdulillah si fulan itu Masya Allah sekarang rezekinya kita yang merongot-merongot. Waduh, kayaknya itu wiridan baru bacakan. Kok usaha ngelai kita ya wis. Ya, maka belajarlah kita menjernihkan hati kita, dan yang membersihkan hati di antara majelis ngaji kayak gini, Pak. Kita ini nggak tahu hati kita ini sakit, badan kita ini nggak tahu sakit kecuali ke dokter. Ngerasem gitu badan kita enak, begitu medika cek, penyakitnya ngantri. Asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Karena udah medikal, tapi kalau nggak pernah medikal mah sehat gitu, sehat. Sama. Kita ini saya mau orang baik, duduk ngaji. Ya Allah, kelakuan kita mengkonon. Berarti saya ini hati saya belum benar. Nah itu namanya ngaji. Ya, sudah jangan mikirin hati orang lah, benerin hati kita masing-masing. Ya.
Jadi ustadz juga masya Allah nggak gampang benerin hati pak. Dikira ustadz matinis bagus, waduh mungkin lebih parah. Ya. Ya. Ustadz itu kalau ngajar ngaji ngitung-ngitung yang hadir berarti nggak bener niatnya, berarti nggak bener hatinya. Weh sing hadir semit itu lemes amat. Masya Allah. Ulama dulu Pak saking menjaga hati mereka. Kalau yang hadir tuh banyak dia mau ngaji, yang hadir banyak. Pulang dia nggak jadi. Nggak jadi ngajar. Apa dia bilang? Karena begitu melihat yang hadir hati saya berubah. Saya merasa kagum. Berarti saya bukan karena Allah lagi. Bengen. Kalau saya mau balik kabeh sing hadir. Malah berak nih alhamdulillah Ustaz ora teke. Kata Ustaz kan ganjaran tetap oleh. Terus oleh ganjar balik. Ada Ustaz itu dulu. Kalau ngaji dia punya majelis besar, kalau temennya datang dari luar kota, diliburin ngajinya. Pas hari pengajian datang, libur. Kenapa? Dia nggak mau temennya tahu dia punya pengajian banyak. Nanti akan merubah hati temennya dan mempengaruhi hatinya. Orang dulu itu sensitif bener menjaga itu. Kalau kita sekarang ya harus ikhlas oleh gatulaken Pak. Ya. Sedekah nonggoni ikhlas ya bakal sedekah. Wong ora ikhlas baru sedekah kok mau nonggoni ikhlas. Bisa ikhlas gak ikhlas jalan terus. Ya. Orang dulu mengaji itu Pak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ngaji jadi wali. Lah kita menjangankan ngaji jadi wali 10 tahun wong ustaz itu wali. Ya enggak ketemu. Orang dulu setahun 2 tahun ngaji jadi wali. Kenapa ya ngaji ini khusyuk, pakai adab. Enggak apa-apa sekarang mah. Seperti ngaji bebas. Saya mah enggak bawa kitab, mesti ngaji. Ya. Saya mah enggak ada yang ngerti ngaji itu. Ya seperti ngaji Bapak wis itu aja sudah. Menau bener. Ya. Terus gitu sekarang nggak bisa. Sudah zamannya kayak kalau dulu harus pakai rotannya, sekarang akar menjadi, mau rotannya nggak ada. Ya. Dulu pakai salak pondok ya salak beringin normal apa saya ingin sepet kan. Ya, mau nggak ada, yang ada aja lah. Itu begitu. Ya. Ikhlas nggak ikhlas hajar aja sekarang mudah-mudahan nanti jadi asal jangan nyerempet halal haram. Kalau urusan halal haram udah lain itu, nggak boleh disenggol. Sekarang terjang aja. Wih kayak ini kita nih masjid Nuri Ikhlas. Wes masjid bae wes. Sir mau ora ikhlas berlok ning masjid komo nonggoni ikhlas. Kenapa Bapak jarang ke masjid? Belum ikhlas hati saya. Mati nonggoni ikhlas. Kalau Bapak nunggu ikhlas mati dulu. Nah, kita manusia beda sama orang-orang dulu. Hati mereka bersih. Kita sekarang runyak hati segala macam. Ya Allah, ya Allah. Ya, kalau kita ini boleh melihat hati kita masing-masing bosok hati kita semua isinya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita semua. Ya, tidak ada benci, suudzon, dendam sama siapapun. Karena itu merusak, dan merusaknya hati itu merusak ibadah kita. Jadi sekarang yang terjadi di umat Islam, terjadi di sana sini, masya Allah, suudzon satu sama lain. Sing soge, suudzon sing miskin, maling kayak ini kan. Sing miskin kina ini anu nyupang. Tahu nyupang tahu nyupang? Apa namanya? Apa? Pesugihan. Sugihan. Ya Allah, saling sudon satu sama lain. Masya Allah ya. Akhirnya apa? Ya sudah. Sengsara hidup kita, keberkahan hidup diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengaji itu membersihkan hati. Satu-satu kita bersihkan. Ya, malam ini kita membahas tidak boleh ada permusuhan, kebencian. Ya coba hilangkan itu di hati kita. Ya, nggak rugi kita. Sekalipun orang itu menzalimi kita, membenci kita, nggak usah kita membencinya. Ya, nggak usah kita membenci. Kalau orang itu menjelekkan kita, memfitnah kita, nggak usah kita membencinya. Jangan tanya kenapa mereka membenci kita. Jangan tanya, Pak. Karena memang pasti ada. Nabi saja banyak yang benci. Jangan tanya kenapa mereka menzalimimu, pasti ada. Sudah nggak usah ribut, biarkan saja. Yang pasti Allah akan membalas di akhir. Jangan jadi kita yang rugi di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai kita di dunia wal akhirah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. دعوة سبحانك اللهم تحية بها السلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.